Halo, selamat malam teman-teman. Di sini ada 12 soal. Oke, jadi sebelum membahas soal-soal ini secara mendalam, saya ingin menyampaikan sekali lagi, untuk soal-soal bahasa Indonesia ada beberapa tips yang harus kita selalu ingat. Yang pertama, biasakan untuk membaca soal terlebih dahulu sebelum membaca teksnya. Karena apabila kakak-kakak membaca teks terlebih dahulu, pasti akan membaca soal setelahnya dan akan kembali membaca teks setelah membaca soal untuk memastikan jawaban yang benar. Jadi waktu kakak-kakak akan terbuang habis hanya untuk membaca teksnya. Kemudian untuk tips yang kedua, tips yang terkait ide pokok mungkin sudah ada yang tahu, yang sudah menonton lewat video, materi lewat video, bahwa untuk mendapatkan ide pokok sangat mudah. Kita hanya bisa menemukan jawaban di awal paragraf atau di akhir paragraf dari paragraf yang disediakan jika yang ditanyakan adalah ide pokok. Nah, tips-tips lain bisa kita lihat kembali di kelas yang sudah ada di web ASN Institute. Nah, di sini menanyakan tentang penggunaan huruf kapital. Soal nomor 1, penggunaan huruf kapital yang benar terdapat pada kunci jawaban itu adalah jawaban D. Jawaban yang paling tepat adalah jawaban D. Oke, yang menjadi titik fokus pengerjaan soal kita bukan masalah mau dimiringkan, mau digarisbawahi, tapi fokusnya di huruf kapital. Nah, jadi dari beragam pertanyaan yang sudah mengarahkan kita pada kunci jawaban, saya bisa sampaikan bahwa sebelum saya memberikan jawaban apa yang membedakan antara jawaban A dan D padahal sama-sama menggunakan universitas atau nama kampus dalam penyingkatannya, kita lihat terlebih dahulu jawaban B. Nah, jawaban B ini tidak jelas salah karena APBN merupakan singkatan yang memang pada dasarnya adalah nama diri. Nama diri yang jika diambil setiap huruf awalnya pasti harus huruf kapital. Kemudian jawaban C, makalah ini berjudul Pembangunan Ekonomi dalam PJPT kedua. Nah, kata dalam di sini tidak boleh huruf kapital karena merupakan kata depan. Kemudian jawaban E, sektor perumahan memperoleh anggaran sebesar 5,7 triliun rupiah. Nah, kata anggaran di situ juga harus menggunakan huruf kecil untuk huruf A-nya. Pertanyaannya, apa yang membedakan penyingkatan Unhas dan UNM? Unhas merupakan singkatan dari Universitas Hasanuddin, sedangkan UNM merupakan singkatan dari Universitas Negeri Makassar. Oke, dalam bahasa Indonesia, singkatan itu terbagi 2 jenis. Kalau kakak-kakak mau tulis, silahkan ditulis. Yang pertama itu adalah istilahnya sikronim. Sikronim atau singkatan yang bisa dieja. Dieja itu yang bagaimana? Ini UNM, KTP itu kan dieja, dibaca per huruf. Kemudian jenis singkatan yang kedua itu adalah akronim, dibaca dalam bentuk kata. Misalnya, Polisi Republik Indonesia itu kan disingkat Polri. Kemudian STAN, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara ya kalau tidak salah. Kemudian Unhas, itu kan singkatan yang bisa dibaca, Universitas Hasanuddin. Oke, jadi singkatan terbagi 2, tadi sikronim, dieja, kemudian yang kedua adalah akronim, dibaca per kata. Kemudian singkatan dibagi beberapa jenis lagi, yakni nama diri dan bukan nama diri. Apa itu nama diri? Nama diri itu biasanya dia berupa instansi, baik instansi negeri ataupun swasta, kemudian dokumen resmi. Yang mana instansi negeri atau swasta? Kita bisa ambil contoh Tentara Polisi Republik Indonesia, itu kan instansi negeri. Kemudian Pertamina, perusahaan tambang dan minyak negara, itu kan berupa singkatan. Kemudian Universitas Hasanuddin, itu juga merupakan singkatan yang berupa instansi. Kalau singkatan nama diri yang berupa dokumen resmi itu adalah kartu tanda penduduk, KTP itu kan dokumen resmi ya, kartu keluarga disingkat KK juga. Nah, itu adalah bentuk-bentuk nama diri. Jadi
ada nama diri dan bukan nama diri. Nama diri tadi adalah instansi berupa instansi negara atau swasta, kemudian dokumen resmi. Kemudian masih terkait dengan nama diri kadang disingkat per awalan masing-masing katanya, kadang juga diambil dari singkatan masing-masing suku kata. Misalnya gabungan huruf yang diambil dari awalan masing-masing kata. Kita bisa lihat nama diri itu contohnya KTP tadi. KTP kan merupakan dokumen resmi yang termasuk dalam bentuk nama diri dan diambil dari masing-masing awalan katanya. Jadi jika kita mengambil nama diri dari awalan kata, kartu tanda penduduk diambil K, T, dan P, maka semua harus kapital. Sama kasusnya dengan UNM, karena masing-masing mengambil dari awalan kata. Beda dengan Unhas. Unhas kan diambil dari suku kata. Universitas disingkat UN dan Hasanuddin disingkat Has. Maka karena tidak diambil dari awalan kata masing-masing, untuk penyingkatan Universitas Hasanuddin jika disingkat menjadi Unhas, maka hanya huruf U yang menjadi huruf kapital. Oke, yang huruf kapital itu hanya kota Makassarnya, tidak kata kampus negeri tidak perlu huruf kapital karena dibatasi dengan kata depan di. Kecuali kalau misalnya kampus negeri, nama kampusnya itu adalah Kampus Negeri Kota Makassar, maka huruf K, huruf N, huruf K, dan huruf M harus kapital. Tetapi jika dibatasi dengan kata depan di, maka yang huruf kapital itu hanya kata Kota Makassar. Oke, jadi jelas ya kenapa jawaban A salah, karena seharusnya yang huruf kapital itu hanya huruf U. Selanjutnya kita lihat jawaban nomor 2. Nah, jawaban nomor 2, jawabannya adalah bravo, jawaban B. Ada yang benar atau ada yang punya jawaban lain? Bisa mungkin diberikan alasannya. Oke, kita coba lihat apa yang menyebabkan jawaban A, C, delta, dan error ini menjadi jawaban yang salah. Jawaban A, saya baca dari soalnya terlebih dahulu. Penggunaan tanda baca yang mengikuti PUEB terdapat dalam kalimat. Kalau jawaban A, penggunaan obat tradisional termasuk jamu yang makin marak dewasa ini adalah kenyataan yang patut disyukuri. Nah, tanda koma di sini tidak perlu karena obat tradisional itu merupakan satu kesatuan. Jadi seharusnya tanda baca koma sesudah kata obat itu harus dihapuskan. Kemudian jawaban C. Kenapa jawaban C salah? Perhatikan pilihan C. Dalam catatan Haji Sampurno MBA, Kepala Badan POM Indonesia memiliki 30.000 jenis tumbuhan. Jadi seharusnya setelah kata Kepala Badan POM itu harus ada tanda baca koma. Kepala Badan POM di sini berfungsi sebagai aposisi atau keterangan yang menjelaskan siapa Haji Sampurno MBA itu. Jadi kalimat yang benar ketika kita menambahkan tanda koma A akan berbunyi, dalam catatan Haji Sampurno MBA, Kepala Badan POM Indonesia memiliki 30.000 jenis tumbuhan. Nah, itu jawaban yang benar jika diperbaiki. Kemudian jawaban D, penurunan angka produksi menjadi ironi kalau kita bandingkan dengan pasar yang sesungguhnya membentang luas. Nah, di sini kasusnya adalah induk kalimat, anak kalimat. Jika mungkin kakak-kakak sudah menonton video pembelajaran, itu sudah ada penjelasan tentang induk kalimat dan anak kalimat. Nah, induk kalimatnya adalah penurunan angka produksi menjadi ironi. Kalimat kalau kita bandingkan dengan pasar yang sesungguhnya membentang luas itu merupakan anak kalimat. Jadi karena induk kalimatnya mendahului anak kalimat, maka tidak perlu menggunakan tanda baca koma sebelum kata kalau. Kemudian jawaban E yang terakhir yang cukup menggembirakan adalah kenyataan bahwa beberapa rumah sakit sudah memasukkan obat tradisional dalam terapi kepada pasien. Jadi seharusnya tanda baca koma sebelum kata adalah dihapuskan karena adalah akan menerangkan apa yang cukup menggembirakan itu. Jawaban yang paling tepat adalah jawaban B karena tidak ada kesalahan penggunaan tanda baca.
Oke, selanjutnya nomor 3. Ada yang jawabannya benar. Jawaban nomor 3 adalah bravo. Soalnya pasangan huruf kapital di bawah ini benar. Kecuali berarti kita akan mencari huruf kapital yang penggunaannya salah. Jawaban yang benar adalah jawaban B. Kita lihat apa yang menyebabkan jawaban A ini salah. Artinya yang kita cari adalah huruf kapital yang salah ya. Untuk kasus jawaban A, C, D, dan S, semua penggunaan huruf kapitalnya itu berada dalam makna yang sama. Artinya penggunaan huruf kapital untuk kata paman, dik, bapak, dan bu digunakan dalam kasus sapaan. Jadi jika kita menyapa seseorang, maka harus menggunakan huruf kapital. Secara tertulis itu pun harus menggunakan huruf kapital. Jadi apa kabar paman? Seakan-akan kita menyapa paman secara langsung. Kemudian silakan duduk dit, itu kita seakan-akan berbicara atau menyapa adik secara langsung. Kapan bapak berangkat? Itu kita menanyakan waktu keberangkatan bapak secara langsung kepada beliau. Kemudian jawaban itu apa bu? Nah, itu adalah pertanyaan yang ditujukan langsung kepada ibu, artinya berbicara langsung kepada ibu. Ketika nama orang atau bukan nama orang sih ya, kata ganti orang digunakan dalam satu kalimat dan bentuknya berupa sapaan seperti jawaban A, C, D, dan E, maka semua kata ganti sapaan itu harus menggunakan huruf kapital. Dan jawaban D ini salah karena kata bapak dan ibu seharusnya tidak perlu kapital karena tidak dalam bentuk sapaan atau tidak dalam bentuk berbicara secara langsung kepada orangnya. Kemudian nomor 4, nah jawaban yang benar adalah jawaban D, PUEB yang menjadi. Oke, sebenarnya untuk soal nomor 4 ini termasuk soal error ya kak, artinya salah karena seharusnya di sini kata ia menggunakan huruf kecil karena bukan berupa sapaan. Yap, betul, tidak boleh kapital karena bukan berupa sapaan. Saya memberi jawaban D sebagai kunci jawaban ini karena saya tadi berpikir bahwa pengetikannya adalah huruf kecil, I-nya adalah huruf kecil, tapi ternyata di sini huruf besar. Oh iya, dijelaskan kembali ya tentang PUEB Kak Fikri. Jadi kalian untuk semuanya juga, jadi PUEB itu adalah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Segala aturan penulisan bahasa Indonesia itu termuat di PUEB. Kalau mungkin dulu dan di sekolah kita mengenalnya dengan EYD, ejaan yang disempurnakan, tapi saat ini bukan istilah EYD lagi yang digunakan, tetapi diganti dengan PUEB. Hanya saja aturan-aturan penulisan PUEB tidak berbeda jauh dengan EYD, masih sama, yang diubah hanya namanya. Seharusnya di sini jawaban yang benar adalah jawaban D. Tetapi saya anggap soalnya error karena tidak ada jawaban yang benar. Tapi saya akan coba untuk menjelaskan satu persatu apa yang menyebabkan jawaban A, B, C, dan E juga salah. Jawaban A, kembali lagi aturan anak kalimat induk kalimat ya. Jawaban A ini diawali dengan induk kalimat. Induk kalimatnya adalah saya tidak akan membeli mobil mahal. Anak kalimatnya adalah karena saya tidak punya uang. Nah, aturannya jika induk kalimat mendahului anak kalimat, maka tidak boleh ada tanda baca koma sebelum kata karena. Nah, kalau mungkin ada kakak-kakak yang masih belum paham apa induk kalimat. Nah, induk kalimat adalah kalimat yang bisa berdiri sendiri meskipun kita tidak memberikan alasan. Jadi minimal induk kalimat itu ada subjek predikatnya. Contoh paling sederhana, saya makan karena lapar. Nah, saya makan itu merupakan induk kalimat. Saya merupakan subjek, makan merupakan predikat. Karena lapar merupakan anak kalimat. Karena lapar ini merupakan alasan kenapa saya harus makan gitu. Nah, kasusnya sama dengan jawaban A. Saya tidak akan membeli mobil mahal karena saya tidak punya uang. Maka tidak perlu ada tanda baca koma karena alasannya di belakang. Kecuali jika kalimatnya diputar menjadi karena saya tidak punya uang, koma,
saya tidak akan membeli mobil mahal. Nah, itu tepat. Selanjutnya, yang menyebabkan jawaban D salah, oleh karena itu saya harus rajin menabung. Nah, oleh karena itu merupakan konjungsi atau kata hubung yang digunakan antar kalimat. Contoh konjungsi atau kata hubung lain yang digunakan antar kalimat itu adalah jadi, dengan demikian, oleh sebabnya itu, berdasarkan hal itu atau berdasarkan hal tersebut. Nah, jika kita menuliskan kata-kata ini, maka setelah penulisan katanya harus ada tanda baca koma. Sama kasusnya di jawaban D. Oleh karena itu, seharusnya pakai tanda baca koma setelahnya. Tetapi di jawaban B tidak ada tanda baca koma, maka jawaban itu salah. Kemudian, atas bantuan saudara saya mengucapkan terima kasih. Nah, saudara di sini secara tidak langsung kita berbicara langsung kepada orangnya atau menyapa orangnya secara langsung. Oleh karena itu, seharusnya kata saudara harus dituliskan secara kapital huruf S-nya. Jawaban E salah karena tidak ada tanda baca koma di keterangan. Yang mana yang merupakan keterangan yang laki-laki maupun perempuan. Jadi semua siswa di situ seharusnya ada tanda baca koma karena ada keterangan aposisi atau keterangan tambahan yang menjelaskan semua siswa yang dimaksud itu siapa. Nah, yang dimaksud itu adalah baik laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu harus ada tanda baca koma setelah kata siswa. Oke, jadi sudah jelas ya untuk jawaban E kenapa jawabannya salah. Tadi semua siswa, baik yang laki-laki maupun perempuan itu harusnya dibatasi dengan tanda baca koma. Semua siswa, koma, baik yang laki-laki maupun perempuan, koma, mengikuti ujian. Itu jawaban yang tepat. Kenapa? Karena baik laki-laki maupun perempuan ini merupakan keterangan dari semua siswa. Jadi, jika ada keterangan yang nadanya atau maksudnya sama dengan subjeknya di depan, maka itu harus dibatasi dengan tanda koma. Jadi, saya anggap jawaban nomor 4 error karena tidak ada jawaban yang benar. Seharusnya kata iya pada jawaban D itu ditulis huruf kecil karena tidak dalam bentuk sapaan. Selanjutnya nomor 5. Nah, kesalahan penerapan PUEB terdapat dalam kalimat. Oke, jadi jawaban yang salah terdapat di dalam jawaban E. Ada tidak yang menemukan kesalahan di jawaban E ini? Atau mungkin ada yang punya jawaban lain, mungkin bisa diberikan alasannya. Kesalahan. Oke, nomor 5, kesalahan penerapan PUEB terdapat dalam kalimat. Nah, yang salah ya, kita lihat. Jadi PUEB itu luas, sekali lagi PUEB itu luas, mencakup segala jenis tanda baca, semua tanda baca, kemudian penulisan huruf kapital, penulisan kata-kata serapan, penulisan huruf miring, dan contoh-contoh lainnya, kalimat efektif dan segalanya itu diatur di dalam PUEB. Nah, pada pertemuan kali ini kita memang banyak-banyak membahas soal tentang PUEB yang menyangkut tentang penggunaan tanda baca dan huruf kapital. Yang salah di jawaban E adalah kata agung. Nah, perhatikan seperti layaknya keraton-keraton di Pulau Jawa, Keraton Sumenep juga memiliki sebuah masjid agung yang diberi nama Masjid Jamik. Di sini kasus penggunaan huruf kapital, ya. Keraton-keraton di Pulau Jawa, oke. Kata Pulau Jawa sudah tepat, tapi menggunakan huruf kapital. Kata keraton-keraton sebelumnya itu tidak menggunakan huruf kapital karena dibatasi dengan kata di. Keraton-keraton di Pulau Jawa, oke, tepat. Kemudian Keraton Sumenep, nah itu juga adalah salah satu jenis nama keraton, jadi harus huruf kapital, juga memiliki sebuah masjid agung yang diberi nama Masjid Jamik. Oke, yang salah adalah penggunaan kata agung. Seharusnya agung itu dituliskan dalam huruf kecil karena Masjid Agung ini bukan berupa nama. Maksudnya adalah masjid yang diagungkan atau masjid yang suci gitu. Jadi seharusnya kata agung ditulis huruf kecil semua. Yang huruf kapital adalah Masjid Jamik. Nah, itu karena namanya adalah Masjid Jamik.
Oke, selanjutnya ada pertanyaan bagaimana dengan angka? Ada tulisan kota Jakarta dengan tulisan kota kecil. Kita lihat banjir yang melanda. Oke, kota Jakarta dan sekitarnya hingga kemarin belum surut. Oke, tunggu ya. Banjir yang melanda kota Jakarta dan sekitarnya hingga kemarin belum surut sehingga semakin menambah penderitaan ratusan ribu warga. Oke, seharusnya di situ kata kota harus huruf kapital ya, karena ngikut dengan letak geografisnya. Artinya kata Jakarta ini satu kesatuan dengan kota Jakarta, sama dengan kasusnya Pulau Jawa, Keraton Sumenep. Seharusnya di situ juga menggunakan huruf K yang kapital supaya tidak mengalami kekeliruan. Oke, ada pertanyaan, supaya tidak mengalami kekeliruan kalau itu bukan nama masjid bagaimana, Kak? Oke, kita hanya perlu membaca dengan jeli. Jadi sekali lagi kalau mengerjakan soal-soal bahasa Indonesia harus konsentrasinya tinggi. Kenapa? Karena ada jawaban-jawaban yang menjadi pengecoh. Beda dengan soal-soal yang menggunakan rumus, karena pasti jawabannya itu adalah jawaban pasti. Tetapi soal bahasa Indonesia ini menyajikan jawaban yang terbagi menjadi 3 tipe. Yang pertama, jawaban salah, kemudian jawaban hampir benar, dan jawaban paling benar. Nah, di kasus jawaban E ini kita hanya perlu konsentrasi untuk membaca. Oke, coba bacakan ulang. Seperti layaknya keraton-keraton di Pulau Jawa, Keraton Sumenep juga memiliki sebuah masjid agung yang diberi nama. Kan sudah jelas, yang diberi nama. Berarti nama masjid yang diagungkan itu adalah Masjid Jamik. Tetapi sekali lagi untuk soal nomor 5 juga error. Tetapi saya akan kembali membahas semua kesalahan-kesalahan di opsi jawabannya. Jawaban 5 error karena seharusnya kota Jakarta ini juga harus huruf kapital supaya jawaban hanya ada satu. Karena jika kita melihat soal yang ada di screen sekarang, di layar sekarang, ada 2 jawaban yang bisa kita pilih, yaitu jawaban A dan E. Kata kota Jakarta seharusnya huruf kapital karena ikut letak geografis, yang mana letak geografisnya atau nama tempatnya itu adalah kata Jakarta. Jadi huruf K dan huruf J harus kapital. Kemudian di opsi jawaban B, di beberapa tempat masih banyak warga belum berhasil dievakuasi dari tempat tinggalnya. Di beberapa tempat masih belum. Jadi seharusnya di situ tidak perlu ada tanda baca koma ya. Langsung di beberapa tempat masih banyak warga belum berhasil dievakuasi dari tempat tinggalnya, itu tidak perlu menggunakan tanda baca koma. Kemudian jawaban C, banjir juga melanda Kabupaten Tegal. Akibatnya sebuah gudang sekolah dan halamannya terendam lumpur. Oke. Kemudian jawaban D, seorang koreografer tidak boleh main-main dan asal-asalan dalam menggarap jika diserahi sebuah event. Oke, jadi jawabannya adalah jawaban A dan jawaban E, sehingga jawaban 5 error. Tetapi kita bisa lihat masing-masing kesalahan dari tiap jawaban.